Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke, di kesempatan hari ini saya akan bahas ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan buat bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam. Dimana di laga kemarin kita ini di sini Liverpool sama Bayern Munchen nih ya bosku, ini di luar dari perkiraan kita ya bosku. Padahal dilihat dari eh, ball position ataupun serangan-serangan yang dikasih untuk kemarin malam ini cukup membahayakan bagi tuan rumah ya bosku. Tapi di sini Bayern Munchen sama Liverpool itu mengalami kebuntuan ya bosku. Oke, dari beberapa serangan yang dia lakukan itu mudah dipatahkan ya bosku dari tuan rumah. Oke, jadi untuk laga kemarin malam ini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, dimana laga kemarin kita hanya kena loss 1 ya bosku. Dan di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga saya nanti malam. Jadi buat bos-bosku yang masih bingung untuk laga nanti malam mencari acuan atau pertimbangan, nanti bisa simak video yang saya rekomendasikan. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip ya bosku. Oke, di laga kita yang nanti malam ini saya sudah siapkan, ini ada 5 pertandingan. Oke, rata-rata ini saya ambil dari liga-liga top Eropa. Satu saya ambil dari Liga Spanyol, dua saya ambil dari Liga Italia, dan dua saya ambil dari Liga Inggris ya bosku. Di sini saya akan lanjut bakalan bahas laga yang pertama itu dari La Liga Spanyol, di mana sini ada tuan rumah Osasuna berhadapan dengan Rayo Vallecano untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat dari line up untuk laga nanti malam ini ada sama-sama dua pemain dari dua kubu yang bakalan absen untuk laga nanti malam, dan ada 3 pemain masih dipertanyakan ya bosku dari line up-nya Rayo Vallecano. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara sini Rayo Vallecano menempati peringkat 13, sedangkan Osasuna berada di peringkat 9 ya bosku. Jadi di sini kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga atau 3 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini, di sini Osasuna hanya tumbang berhadapan dengan Betis itu dengan skor 1-0. Kalau kita lihat performanya Rayo Vallecano ya bosku, di sini Rayo Vallecano ini cukup kurang bagus ya bosku performanya di awal musim. Padahal di musim lalu Rayo Vallecano ini juga cukup performanya cukup bagus ya bosku. Di awal-awal musim itu dia sempat berada di peringkat 4 atau 5 ya bosku di awal musim. Jadi di sini kalau kita lihat emang di laga head to head Osasuna ini lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku, dari pasaran handicap dan over under yang dikasih ya bosku, di sini kalau emang ini Osasuna ini bakalan tidak tumbang ya bosku, kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut analisa saya ya bosku. Walaupun Osasuna ini tumbang, kemungkinan tidak lebih dari 1 gol kalau menurut analisa saya ya bosku. Oke, yang kalau menurut saya nih laga ini bakalan terjadi imbang. Oke, itu dengan berbagi poin untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Di sini saya lebih cenderung bertahan ya bosku untuk pegang Rayo Vallecano di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-1 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada 9 feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Utamakan feeling dan analisa bos-bosku. Oke, di sini akan saya lanjut bahas laga yang kedua itu. Di sini saya ambil dari Liga Italia Serie A, di mana ada tuan rumah Spezia berhadapan dengan Bologna ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up sini cukup berat bagi tuan rumah karena ada 3 pemain yang sudah dipastikan bakalan tidak tampil untuk laga nanti malam ini ya bosku. Dan kalau kita juga lihat performanya Spezia di 4 laga terakhir ya bosku, ini Spezia berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dan kalau kita lihat performanya Bologna, di sini Bologna juga dalam 4 kurun waktu ini Bologna ini kacau ya bosku performanya. Dia belum pernah mengantongi kemenangan ya bosku dalam 4 laga terakhir, dan ini laga kelima bagi Bologna di awal musim. Kalau kita memang lihat dari laga itu ya, di sini Bologna dalam 3 laga terakhir itu mampu mengantongi kemenangan ya bosku. Karena sini Bologna yang lagi terpuruk ya bosku. Oke, di sini Bologna harus mengantongi kemenangan untuk laga nanti malam ini. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini
Bologna di laga netral 0-0 atau enggak bos-bosku yang mau bermain aman bisa pakai Bologna di nahan seperempat atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di laga ketiga ini saya bahas dari Liga Inggris ya bosku, dimana ini ada tuan rumah Brighton berhadapan dengan Leicester ya bosku. Kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir, oke, di sini Brighton hanya mengantongi 1 kali kekalahan, sedangkan sini Leicester lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Emang sini wajar kalau Leicester dalam berapa laga ini dia menelan kekalahan. Ini juga lawannya cukup berat-berat juga ya bosku. Nah, di sini Leicester yang berhadapan dengan Arsenal, terus Chelsea, Southampton, MU. Ini klub-klub yang bagus ya bosku di Liga Inggris, jadi wajar kalau Leicester ini tumbang ya bosku dalam 5 laga terakhirnya. Kalau kita lihat dan juga dari laga head to head, 2 laga terakhir Leicester berhadapan dengan Brighton itu dengan kemenangan Brighton 1 kali dan 1 kali hasil imbang ya bosku dalam 2 laga terakhirnya. Oke, jadi kesimpulannya untuk laga nanti malam kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under di sini mengarahkan kalau Brighton ini bakalan tidak tumbang ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bisa aja terjadi imbang, tapi kalau menurut analisa saya karena Brighton yang bermain di kandang, Leicester yang juga lagi memburu kemenangan, saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Paling sedikit laga ini bakalan terjadi 3 gol kalau menurut analisa saya ya bosku. Jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku lebih bermain di over under ya bosku, jangan di handicap. Kalau di handicapnya di sini saya merekomendasikan bos-bosku untuk pegang tuan rumah Brighton. Oke, di handicap seperempat atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 2. Oke, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di over under ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat menurut versi gua. Di sini saya ada setan merah ya bosku. Ini ada MU berhadapan dengan Arsenal. Nah, di sini kalau kita lihat dari segi line up ya bosku, cukup lumayan pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam ini. Dan kalau kita juga lihat dari standing klasemen sementara, Arsenal yang lagi menduduki peringkat pertama di Liga Inggris, sedangkan MU yang lagi berada di peringkat 8 ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, dimana dalam 5 laga terakhir ini MU cukup bagus ya bosku. Nah, di sini MU dalam 3 laga terakhir itu mengantongi kemenangan, dan kalau kita lihat performanya Arsenal sini juga Arsenal tidak lebih bagus ya bosku performanya ketimbang MU. Di sini MU 3 kali, sedangkan sini Arsenal mengantongi 5 kali kemenangan. Kalau kita lihat dari laga head to head, oke, dalam kurun waktu 5 laga head to head sini MU hanya mengantongi 1 kali kemenangan. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini menggambarkan kalau MU ini harus memenangkan laga itu dengan skor tipis ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal karena dua klub kita bisa bilang 2 klub bagus ya bosku di Liga Inggris. Jadi di sini saya lebih merekomendasikan bosku untuk pegang MU di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di under 3/4. Oke, kalau tidak mungkin laga ini bakalan terjadi over goal kalau menurut analisa saya. Dan next kita lanjut ke pertandingan kita yang terakhir ya. Di sini saya ada kembali di pembahasan Liga Italia Serie A, di mana sini ada Udinese berhadapan dengan AS Roma. Kalau kita lihat sepak terbang dari AS Roma, datangnya Dembele ya bosku di lini depan AS Roma ini cukup mempengaruhi ya bosku pola permainan dari AS Roma itu sendiri, apalagi juga dia punya asuhan pelatih juga cukup sangat bagus. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat emang dari segi line up-nya ada total ini ada 5 laga ya, ada 5 pemain ya bosku yang bakalan absen. Di sini AS Roma yang lagi berada di peringkat 4, sedangkan Udinese berada di peringkat 5. Oke, di sini AS Roma hanya kebobolan pernah 1 gol ya bosku dalam 4 laga yang dijalani. Oke, jadi kalau kita lihat emang di sini saya lebih menjagokan AS Roma bakalan tidak tumbang ya bosku untuk laga nanti malam ini. Oke, jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini, bisa pegang laga nanti malam ini AS Roma ya bosku. AS Roma di handicap
2/4 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan. Jika ada teman feeling bisa digas, yang kurang bisa skip. Tambahkan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.